Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu amalan yang sangat ditekankan untuk diamalkan, dikerjakan, dirutinkan di bulan Sya'ban ini tidak lain adalah amalan salawat kepada baginda Nabi. Kenapa? Ada apa? Bukankah salawat itu suatu kewajiban? Wajib bagi kita, bukan sunnah, wajib. Membaca salawat wajib. Mendengar orang yang menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wajib untuk kita ucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Salawat kepada baginda Rasulullah dan keluarga beliau wajib untuk dibaca. Kalau kita mendengar nama Rasulullah atau kita tidak pernah bersalawat, nggak mungkin orang nggak bersalawat. Kecuali kalau memang orang itu, kata Rasulullah, orang yang sudah paling bakhil sedunia tuh, paling seke, orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Mendengar nama Nabi, kemudian dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Bahkan bisa dikatakan orang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah pada hakikatnya adalah orang kafir. Wallah, orang kafir. Kok bisa? Saya akan jelaskan kepada Anda kenapa seseorang bisa menjadi kafir. Kafir artinya apa? Kafir artinya melepaskan diri dari fitrahnya, melepaskan diri dari hakikat dirinya, itu kafir. Menutup, kafir itu menutup diri. Fitrahnya seperti ini, tapi kemudian ditutupi oleh sesuatu hal yang lain. Ya, nanti kita akan jelaskan apa yang menutupi hakikat dirinya sehingga pada akhirnya dia tidak mampu memahami kebenaran, tidak mampu memahami kebaikan. Dengan kata lain, tidak mampu kembali kepada fitrahnya. Itu kafir. Dalam sebuah hadis, saya akan membawa Anda, ya, mari kita berjalan melompat jauh, ya, kepada kehidupan sebelum kehidupan alam dunia ini, kehidupan roh kita, kehidupan hakikat kita. Dalam salah satu hadis dikatakan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ketika Allah mempersilahkan dia masuk ke dalam surga untuk menikmati kehidupan alam surga, kehidupan yang menyenangkan. Pada saat itu dia melihat di dalam surga tersebut ada kalimat Muhammad Rasulullah. Bahkan diriwayatkan kehadiran Nabi Adam itu disebabkan bihaq
baqai, dengan keberadaan. Biwasilah, dengan perantara. Perantara siapa? Perantara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perantara. Apa dasarnya? Hadis qudsi. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, enggak ada sesuatu yang mau diciptakan oleh Allah. Jadi penciptaan ini disebabkan oleh hakikat Rasulullah. Tanpa dia, tanpa sosok baginda Rasulullah, enggak mungkin kita, Anda, semua alam dunia ini akan tercipta, akan hadir. Alam realitas tidak akan pernah ada. Ini disebabkan oleh baginda Rasulullah. Makanya Anda bisa melihat ya, dalam riwayat dikatakan, banyak sekali riwayat, dalam riwayat dikatakan bahwa doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah kecuali sampai orang itu membaca salawat kepada baginda Nabi. Salawat. Jadi yang membuat doa seseorang itu terangkat dari alam dunia menuju kepada alam malakut, kemudian diaminkan oleh para malaikat, lalu diterima oleh Allah, dibawa. Yang membawa apa? Yang membawa itu tidak lain adalah salawat. Yang membawa naik, yang mengangkat doa kita, ucapan-ucapan kita, keinginan-keinginan seseorang, itu tidak lain apa? Oleh salawat. Jadi salawat itu seakan-akan seperti burak. Salawat itu tidak lain adalah media yang membawa Allah. Apalagi? Coba lihat. Kira-kira amalan yang paling dicintai oleh Allah dan yang menjadi ukuran baik tidaknya seseorang, kafir mukminnya seseorang, apa? Salat. Ukuran diterima tidaknya amalan seseorang itu salat. Kalau salatnya baik, bagus, udah, amalan yang lain gak perlu diperiksa, udah pasti menjamin, terjamin. Makanya kalau Anda itu ingin diterima amalan-amalan Anda yang lainnya, sholat dulu perbaiki. Kalau sholat Anda udah tuntas, sudah selesai, udah bagus, insya Allah yang lainnya akan ikut. Ini gerbong, ngikutin aja. Masinis itu apa? Induknya itu ya sholat. Makanya kenapa misalnya para wali-wali Allah mengatakan, ya ini ungkapan yang mungkin kelihatannya terlalu berlebihan, tapi pada hakikatnya seperti itu. Perbaiki surat Anda, ini kata mereka, perbaiki surat Anda, baru kemudian amalkan perbuatan-perbuatan lain. Selama surat Anda itu nggak bagus, nggak usah dulu pergi haji, nggak usah dulu pergi umrah, nggak usah dulu bersedekah. Memang kelihatannya terlalu berlebih-lebihan, tapi pada hakikatnya seperti itu. Sholat dulu, itu kepalanya. Gimana kepalanya nggak ada, kemudian yang lainnya apa? Bisa ikut? Nggak mungkin. Kepalanya dulu dibuat, baru nanti kemudian apa? Badannya, ekornya, itu ngikut. Sekarang kalau manusia, coba Anda lihat manusia itu dilihat dari apanya? Dikenal tidaknya seseorang itu dari mana? Pengenal, itu kan wajah, muka orang itu. Anda kalau ingin mengenal seseorang, Anda lihat tangannya, Anda lihat kakinya, Anda lihat perutnya, kan enggak? Bukan. Anda kan mau lihat wajahnya. Anda kalau misalnya mau pas foto, emangnya yang Anda kasih untuk
dalam pas foto itu tangan Anda? Kan enggak. Yang ditempelin di paspor, di KTP, muka atau anggota tubuh yang lain? Kan wajah untuk pengenal, makanya dibilang wajah. Sesuatu yang di depan, sesuatu yang mengenalkan seseorang. Itu wajah, dikenalnya seseorang itu ya wajah. Nah, sholat itu sama posisinya, kedudukannya dengan wajah. Jadi kalau wajahnya nggak ada, yang lainnya nggak dikenal. Ini siapa ini yang datang? Sedekahnya datang, tuh, tangannya datang, kakinya datang, perutnya datang, tapi wajahnya nggak ada. Ini amalnya siapa tuh? Punya siapa itu? Kan begitu. Lalu siapa yang mau masuk surga? Kan nggak jelas. Berarti apa? Berarti kalau sholatnya Anda itu nggak benar, maka amalan-amalan yang lain niscaya Anda kerjakan bukan karena Allah. Itu udah pasti, jelas. Nggak perlu kemudian kita melegitimasi, kemudian mencari dalil-dalil yang lain. Nggak mungkin. Ini sama dengan ungkapan yang mengatakan bahwa kalau orang itu tidak mampu memahami dirinya, tidak mampu mencintai dirinya, tidak mampu mengerti dan berbuat baik kepada dirinya, mustahil dia nggak akan pernah bisa mencintai, menyayangi, berbuat baik kepada orang lain. Itu mustahil, nggak mungkin. Lalu, ini perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain, apakah kemudian itu bisa dikatakan bahwa dianya udah mengenal dirinya? Bisa iya, biasa tidak. Ukurannya harus dirinya dulu. Berarti kalau dia melakukan perbuatan baik, tapi kemudian dia belum mampu berbuat baik kepada dirinya, dia belum mampu menunjukkan dirinya sendiri, dia belum mampu menyinari dirinya sendiri, maka setiap perbuatan baik dia pasti buruk. Pasti buruk. Ada maunya. Bisa saja riya, bisa saja untuk mengangkat dirinya, kan bisa saja. Berarti setiap perbuatan baik yang berangkat dari sesuatu hal yang buruk, pasti hasilnya buruk. Itu udah pasti. Makanya ini dulu diperbaiki. Sholatnya kita dulu. Sholat dulu. Perbaiki itu sholat. Hiasi dulu diri kita. Itu perhiasan kita. Anda bisa melihat sholat diterima tidaknya sholat orang, ya, itu dengan apa? Dengan salawat kepada Nabi, kan gitu. Anda mulai dengan salam, kan Anda mulai itu dengan salam. Mohon maaf, Anda mulai dengan takbir, kemudian Anda akhiri dengan salam sebelum salam. Anda sebelum masuk dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda mulai apa dulu? Anda baca apa dulu? Anda baca salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan begitu. Tanpa ini sholat batal tuh. Walaupun Anda udah kerjakan dari awal bagus, takbir, rukunya bagus, sujudnya bagus, bacaannya luar biasa tuh. Tapi terakhir kemudian Anda nggak baca salawat, gugur itu, batal sholat Anda, hancur. Kan gitu. Harus sholat. Artinya apa? Artinya yang mengangkat sholat seseorang untuk sampai kepada Allah, sampai ke langit terakhir, sampai ke alam malakut, yang mengangkat seseorang itu sampai dia berjumpa dengan Allah, yaitu tidak lain adalah salawat, tidak lain adalah Nabi. Makanya tidak salah kalau kemudian dikatakan kita manusia ini tidak lain adalah Abdur Rasul. Tidak lain adalah Abdur Rasul. Hanya baginda Nabi saja yang disebut dengan Abdullah.
Sedangkan yang lain-lainnya tidak lain adalah Abdur Rasul. Itu Anda pegang. Ini hakikatnya. Kenapa? Karena makhluk yang sempurna, yang langsung berasal dari tangannya Allah, yang diciptakan oleh Allah, tidak lain hanya baginda Rasulullah. Allah sempurna, dan yang sempurna hanya akan menciptakan yang sempurna, yang sejenis dengan dia. Dan hanya baginda Rasulullah yang mampu mencitrakan, yang menampilkan seluruh citra Allah. Dialah yang sempurna. Mana buktinya? Tuh, saya berikan bukti. Jangan sampai kemudian Anda bilang, oh ini terlalu berlebihan. Mana buktinya? Ada bukti itu dalam Al-Quran. Apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wow. Masya Allah. Oh, Allah bersalawat kepada Nabi. Tuh. Allah bersalawat kepada Nabi. Kenapa kemudian Allah bersalawat kepada Nabi? Allah saja mewajibkan dirinya untuk bersalawat. Inna Allah, sesungguhnya aku, kata Allah, bersalawat kepada Nabi. Setelah Nabi apa? Para malaikat. Kalau Allah, malaikat sudah bersalawat dan dia mewajibkan dirinya untuk melakukan itu, bagaimana dengan kita? Kan logikanya begitu. Artinya kalau Anda saja tidak bersalawat, sedangkan Allah bersalawat, para malaikat bersalawat, seluruh makhluk yang ada di langit bersalawat, dan yang berada di bumi selain manusia itu bersalawat kepada Rasulullah. Berarti orang yang tidak mau bersalawat, enggan bersalawat, apakah dia pantas dikatakan seorang manusia? Enggak. Apakah dia pantas dikatakan sebagai seorang mukmin? Enggak. Lalu dikategorikan apa? Kan seperti itu. Hanya baginda Nabi sebagai Abdullah yang dinisbatkan secara langsung sebagai hamba Allah, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apakah ini hanya diucapkan oleh umat Rasulullah? Kalla, enggak. Dari awal, dari Nabi Adam mengucapkan kalimat ini. Bersalawat kepada siapa? Bersalawat kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Ini bukan syahadat bil lisan, bukan penyaksian bil lisan. Nabi Adam sendiri menyaksikan secara langsung tentang hakikat siapa? Hakikat Rasulullah Muhammad. Keberadaannya berutang kepada keberadaan siapa? Laulaka, kalau bukan engkau. Maka Nabi Adam pun mengatakan seperti itu. Kalau bukan engkau, aku nggak ada, ya Rasulullah. Artinya apa? Aku bisa ada karena dirimu. Kan begitu. Ketika Allah mengatakan, aku tidak akan menciptakan alam dunia ini. Allah nggak menciptakan, artinya apa? Allah tidak akan menciptakan orang yang menyembah dirinya. Allahu Akbar. Nggak ada lah hamba yang diciptakan oleh Allah kalau Muhammad nggak ada. Artinya apa? Manifestasiku melalui dirimu. Engkaulah pancaran manifestasiku melalui dirimu. Tanpa dirimu nggak akan ada apapun juga. Allahu Akbar. Lalu Anda enggan untuk bersalawat. Kita berutang kepada Rasulullah. Ketika Nabi Adam saja mengatakan bahwa aku tidak mungkin bisa ada, bisa hadir di alam dunia ini tanpa dirimu, di alam realitas ini tanpa dirimu, maka kita pun harus mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah hambamu, dengan tanda petik. Abdur Rasul. Kan begitu pada hakikatnya. Artinya apa? Artinya kita ini melalui pancaran penciptaannya kita itu melalui apa? Melalui wujud Rasulullah. Allah hanya menciptakan Nabi, kemudian makhluk-makhluk yang lainnya, seluruh alam dunia ini melalui tangan siapa? Melalui tangan Rasulullah. Dialah kemudian yang menciptakan segala wujud yang ada.
hakikatnya seperti itu. Kita harus paham benar ini. Itu hakikat salawat. Makanya doa, ibadah harus melalui apa? Salawat. Ini akan membawa terbang seseorang menuju kembali kepada Tuhannya. Kita di alam dunia ini nggak tahu jalan kembali. Kita mau kemana? Kita tersesat. Al-Quran mengatakan fa'aina tadhhabun, mau kemana dirimu? Terlalu banyak godaan, terlalu banyak hijab-hijab yang menutupi diri kita, yang mengganggu diri kita untuk bisa menemukan hakikat diri kita. Mau kemana? Manusia udah ada di alam dunia ini. Lalu siapa yang menunjukkan mereka yang menjadi misbah, mercusuar, yang bisa menerangi, yang bisa menghidayahi mereka? Siapa? Allah utus hakikat Muhammad. Allah wujudkan ke alam dunia. Wahai Muhammad, engkau wakilku, hadir di alam dunia ini. Tuh, berikan cahayamu kepada mereka, berikan ketenanganmu kepada mereka, berikan kedamaian, kebahagiaanmu kepada mereka. Makanya Rasulullah ketika beliau mau meninggal, ketika beliau mau meninggalkan alam dunia ini, Rasulullah tidak mau meninggalkan kita. Rasulullah tidak ingin melepaskan kita. Selalu yang dipikirkan oleh Rasulullah, bahkan pada saat beliau mau meninggalkan alam dunia ini, yang keluar dari lisan mulia beliau apa? Ummati, ummati, ummati. Itu yang keluar dari lisannya. Yang dia pikirkan sepanjang hayatnya adalah kita. Kita. Allahu Akbar. Ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah, saya ceritakan Anda sedikit tentang hakikat ini supaya kita sadar bagaimana utang besar kita kepada Rasulullah. Dan entah kita dengan cara apa hendak membalas kebaikan Rasulullah ini. Dengan cara apa? Kita nggak tahu. Kebaikan Rasulullah begitu besar. Makanya hakikat ibadah yang sebenarnya itu apa? Ungkapan rasa syukur, itulah ibadah. Anda berutang. Anda berutang. Ketika Anda berutang, apa yang harus Anda lakukan? Apapun juga yang Anda berikan kepada orang yang telah memberikan sesuatu kepada Anda, pada hakikatnya tidak mampu membalas apa yang sudah dia berikan. Anda akan terus berutang. Yang Anda utangin apa? Anda berutang sesuatu hal yang apa? Yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas. Dengan cara apa Anda hendak mengganti sesuatu hal yang tidak terbatas? Dengan cara apa? Apapun juga yang Anda berikan semuanya terbatas. Dia memberikan sesuatu hal yang tidak terbatas, sedangkan Anda memberi yang terbatas. Berarti Anda akan terus berutang kepada baginda Rasulullah, dan Anda akan terus berutang kepada Allah, sebagaimana seorang anak akan terus berutang kepada orang tuanya, baik bapak maupun ibunya. Akan terus. Kenapa? Karena orang tuamu, ibumu, bapakmu memberikan keberadaan di alam dunia ini. Orang tuamu bagaikan wujud Muhammad bagimu. Allahu Akbar ya Rabb. Allahu Akbar. Hakikat orang tuamu, bapak ibumu bagaikan wujud Rasulullah bagimu. Simbolnya ke sana. Makanya kenapa Allah mengatakan bahwa dalam hadis baginda Rasulullah, dari lisannya Rasulullah memisalkan, dia tahu tentang hakikat itu. Dia katakan apa? Ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridha kedua orang tuamu, dan kemarahan mereka bergantung, kemarahan Allah bergantung kepada kemarahan. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan apa? Anak, dirimu melalui perantara orang tuamu. Tanpa mereka engkau tidak pernah akan
akan ada, sebagaimana alam dunia ini tidak pernah akan ada tanpa diriku. Engkau tidak akan mungkin bisa sampai kepada Allah. Dalam salah satu hadis dikatakan, pegang nih, pegang, genggam erat-erat, ini ucapan dari baginda Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Allah tidak akan menerima solat seseorang, solat yang tidak akan diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Ketika solat, orang solat harus membaca salawat baru kemudian sampai kepada Allah, ya, melintasi seluruh langit 7 kemudian sampai kepada arsy-Nya Allah, sampai dalam genggamannya Allah. Maka kata Nabi, salatmu tidak akan diterima oleh Allah ketika orang tuamu tidak ridho kepadamu. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah tidak akan menerima salatmu sampai orang tuamu itu ridho kepadamu. Lalu kemana perbuatan baikmu? Walaupun engkau memperbanyak perbuatan baik, tercurah perbuatan baik sebanyak samudra, sedekahmu begitu banyak, hajimu begitu banyak, berulang-ulang kali engkau umroh, salawatmu, tahajudmu, doamu begitu banyak, tapi kemudian engkau menyakiti hati orang tuamu, ini saja semuanya hilang, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena engkau telah merusak perantara tersebut. Engkau menghancurkan perantara. Sebagaimana rumah tidak akan mungkin bisa ada kalau pondasinya tidak pernah ada, dan pondasi untuk membangun rumah tersebut tidak ada adalah orang tuamu. Pondasi itu adalah orang tuamu. Ketika pondasi tidak pernah engkau bangun, ketika pondasi engkau sakiti, ketika pondasi engkau hancurkan, bagaimana engkau mampu membangun rumah? Ingat itu. Saatnya engkau datang kepada orang tuamu. Kalau engkau telah menyakiti hati orang tuamu, telah membuat mereka menangis kepadamu, maka niscaya engkau akan menderita, engkau akan merugi, Lalu gimana kalau kemudian mereka itu kafir? Lalu gimana kalau mereka itu tidak beriman? Lalu gimana kalau mereka itu berbuat dosa? Lalu bagaimana kalau mereka itu menyakiti hati saya? Ingat kata Nabi. Nih, ingat kata Nabi. Allah sendiri mengatakan hal ini. Ini udah keluar dari konteks, tapi nggak apa-apa. Ini penting. Al-kalam yajurrul kalam. Ya, ingat. Nanti kita akan ceritakan, kita akan masuk lagi pada hakikat Rasulullah, dan kita akan masuk kepada hakikat Sya'ban. Ini satu kesatuan. Hakikat Isra Mi'raj nanti satu kesatuan. Tapi saya ingin masuk dulu pada masalah ini penekanan yang sangat penting. Apa kata Nabi? Kalau orang tuamu itu buruk, berdosa, bermaksiat, mereka menyuruhmu untuk melakukan sesuatu hal yang gak benar, bahkan mereka itu kafir, bahkan mereka itu musyrik, engkau tidak berhak, tidak punya hak, dan tidak membuat engkau berhak untuk menyakiti hati mereka. Bukan berarti keburukan mereka melegitimasi dirimu untuk menyakiti hati mereka, untuk melukai hati mereka, untuk memaki dan mencaci mereka, untuk menjauh dari mereka. Tidak. Engkau tidak berhak untuk itu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah qada'akan, Allah telah tetapkan di alam mana? Di alam takwin. Di sisinya. Ini alam takwin, alam yang tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Ini alam amr, bukan alam dunia, bukan alam tasyri', bukan alam syariat, bukan alam perintah, bukan. Tapi ini alam ketetapan yang berada di alam malakut sana. Indallah fi alam rububi. Apa yang Allah katakan? Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Allah katakan apa? Telah aku tetapkan satu ketetapan yang tidak mungkin terbantahkan.
Tidak mungkin. Tidak akan mungkin bahwa seorang hamba harus menyembah aku, kata Allah. Semuanya harus menyembah aku. La ta'budu illa iyyah, kecuali hanya kepada aku penyembahan tersebut berlaku. Kalau penyembahan Allah sudah tetapkan, tidak mengalami perubahan, itu di alam takwin. Jadi siapapun juga pada hakikatnya wajib untuk menyembah Allah. Wabil walidaini ihsana. Allahu Akbar. Bagaimana makam orang tua itu begitu tinggi. Bayangkan penyembahan dengan berbuat baik, ihsan kepada orang tua, itu disejajarkan. Artinya, kalau engkau sudah menyembah diriku, maka itu akan terlihat bagaimana sikapmu kepada orang tuamu. Allah pun ingin mengatakan bahwa penyembahan bisa terlihat ketika berbuat baik kepada orang tua. Ini hukumnya. Jadi kalau kemudian penyembahan kita, perbuatan baik kita, lalu tidak membuat kita semakin berbuat baik kepada orang tua, nihil itu semua. Ini harus benar-benar kita pahami. Jadi wajib kita berbuat baik, walaupun mereka itu berbuat kasar kepada kita. Anda tidak bisa menyakiti hati mereka. Dalam salah satu hadis dikatakan, Rasulullah menjelaskan kepada kita, ketika engkau membuat orang tuamu meneteskan air mata dengan lisanmu, dengan kata-katamu, kemudian mereka meneteskan air mata, maka arsy-Nya Allah itu berguncang arsy-Nya Allah. Coba bayangkan. Ingat itu. Oke, saya rasa demikian. Mudah-mudahan kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Kita akan bercerita tentang bagaimana hakikat salawat tersebut dihubungkan dengan penciptaannya kita, kemudian dihubungkan dengan bulan Sya'ban, kemudian dihubungkan dengan Isra Mi'raj. Kebetulan kita ini berada di bulan Sya'ban. Sebenarnya ini yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu terbatas, ya udah setengah jam, kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Saya rasa demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.